Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan, keluasan waktu serta nikmat lainnya untuk kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu perintah yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semua. Perintah apa itu? Perintah untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah dimanapun mereka berada, siapapun mereka, wajib untuk belajar tentang agamanya. Agama Islam adalah agama yang kita cintai, agama yang kita yakini dan berusaha kita pelajari, berusaha kita pahami, dan kita berusaha untuk mengamalkan semaksimal mungkin sampai akhir hidup kita. Kita pertahankan Islam kita ini karena Islam bukanlah agama bikinan manusia. Islam adalah agama wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menurunkan satu saja agama di muka bumi ini. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah agama Islam. Barang siapa mencari agama selain dari agama Islam, maka tidak akan diterima agama tersebut, dan di akhirat pasti demi Allah mereka akan termasuk orang-orang yang merugi. Nah, hari ini kita akan membahas tema, apa tema kita? Membahagiakan orang tua di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Membahagiakan orang tua di dunia dan di akhirat. Tema kita ini. Kenapa kita harus mengambil tema ini? Karena kita sebagai anak, siapapun kita yang masih SD, SMP, SMA, kuliah, sudah menikah, sudah tua bahkan, tetap statusnya adalah anak. Baik orang tua itu masih hidup atau orang tua sudah meninggal dunia, tetap kita adalah anak. Dan kita memiliki kewajiban untuk membahagiakan mereka selama mereka hidup di dunia. Dan kita wajib untuk membahagiakan mereka ketika mereka sudah meninggal dunia. Dan ketika kita membahagiakan mereka dengan cara berbakti kepada kedua orang tua, maka ini menunjukkan bahwa Allah pun akan memberikan ridho dan ampunan kepada kita. Karena Nabi SAW bersabda, ridallah fi ridul walid wa sakhatullah fi sakhatil walid. Ridho Allah itu berada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah berada pada murkanya orang tua. Kita ingin mendapatkan ampunan, rahmat, hidayah, keberkahan, kebaikan, keselamatan, kebahagiaan, sebutkan semua nikmat. Insya Allah sarana tercepat, salah satu sarana sebab tercepat kita mendapatkan seluruh nikmat di dunia maupun di akhirat adalah dengan cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Kita akan mendapatkan pahala yang besar, kita akan mendapatkan keberkahan hidup, kita akan mendapatkan husnul khatimah, kita akan mendapatkan nikmat kubur, dan kita pun akan mendapatkan ampunan dari Allah dan rahmat, sehingga kita pun bisa masuk ke dalam surga. Keberuntungan yang sangat luar biasa. Allah sebutkan begitu banyak ayat tentang masalah orang tua. Bahkan perintahnya bukan hanya kepada kaum muslimin saja. Allah sebutkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, bahkan disebutkan untuk
manusia secara umum, siapapun manusianya, meskipun mereka kafir, Allah sebutkan bahwa mereka pun wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan bagi siapa yang tidak membahagiakan orang tuanya, yang tidak berbakti kepada orang tuanya, maka lihat, orang tersebut akan mendapatkan dosa besar. Yang kedua, mereka mendapatkan laknat Allah. Yang ketiga, mereka mendapatkan sesuatu penghalang sehingga mereka sulit untuk masuk ke dalam surga. Dan mereka yang durhaka kepada orang tua menyebabkan amal mereka tidak akan diterima. Orang yang durhaka pada orang tua menyebabkan tidak adanya keberkahan hidup, dan mereka pun tidak akan mendapatkan husnul khatimah, dan mereka pun tidak akan mendapatkan anak yang nantinya berbakti juga kepada mereka. Birru aba'ukum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, maka anakmu pun nanti insya Allah juga berbakti kepadamu. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, nantinya anak kita pun insya Allah Allah takdirkan juga berbakti kepada kita. Bahagiakan orang tua. Kenapa? Karena mereka adalah manusia yang sangat besar sekali memberikan perhatian, memberikan kontribusi, memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Setelah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka orang tua adalah manusia yang wajib untuk kita hormati, untuk kita cintai, untuk kita berikan pelayanan dan perhatian sebanyak-banyaknya. Apalagi jika orang tua itu adalah ibu kita sendiri. Karena Nabi SAW pernah ditanya, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikanku? Siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuanku yang terbaik? Kata Nabi, ummuka. Thumma man? Qala thumma ummuka. Qala thumma man? Thumma ummuka. Qala thumma man? Thumma abuk. Nabi mengatakan ibumu, ibumu, ibumu. Yang keempat baru bapakmu. Orang yang berbahagia adalah orang yang berbakti sama orang tuanya selama di dunia, dan ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, bahagia insya Allah. Ya tentunya mereka adalah sebelumnya orang yang taat kepada Allah dan Rasul, ya. Bukan sekedar dia taat berbakti sama orang tua, tapi kepada Allah dan Rasul tidak berbakti. Artinya tidak memberikan ketaatan-ketaatan yang wajib untuk mereka lakukan. Tapi semuanya kita lakukan, baik ketaatan kepada Allah dan Rasul, ini nomor satu, tidak bisa kita alihkan kepada yang lain. Yang kedua, kepada orang tua kita, sebagai wujud terima kasih kita atas segala macam pengorbanan, perjuangan, perhatian, kepedulian, puluhan tahun kita mendapatkan kebaikan mereka. Maka bahagiakan mereka. Mereka ingin kita menjadi anak yang soleh dan soleha, kan? Di sini udah soleh belum nih? Udah soleh belum nih? Antum udah soleh belum? Kok gak ada jawaban? Yang hadir di sini sudah soleh belum? Yang ikhwan-ikhwan ini sudah soleh belum? Antum semuanya soleh. Karena antum satu pun tidak ada yang solehah. Betul nggak? Kalau anak sampaikan bahwa antum soleh, mau terima nggak? Kalau antum tidak mau terima bahwa antum soleh, berarti antum solehah. Mau pilih yang mana? Masya Allah. Berarti hari ini saya berhadapan dengan orang-orang yang sudah soleh, ya. Berarti salah masjid. Karena sudah soleh semua, ngapain kali kita akhiri pertemuan kita? Iya, subhanallah. Jadi ikhwan dan akhwat sekalian, bahagiakan orang tua kita. Tidak bisa kita ungkapkan satu persatu nikmat yang telah mereka berikan kepada kita. Tentunya pemberi nikmat terbesar Allah. Yang kedua, yang telah memberikan nikmat, banyak kontribusi, banyak perjuangan, pengorbanan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling banyak memberikan nikmat kepada kita Rasul. Yang pertama tentunya pencipta kita Allah, yang kedua Rasulullah, dan manusia berikutnya adalah orang tua kita. Bahagiakan mereka. Jangan menjadi orang yang durhaka kepada Allah, sehingga Allah pun akan memberikan siksaan, hukuman, balasan, keburukan dan azab.
di dunia dan di akhirat. Karena Nabi SAW menyebutkan ada 3 dosa yang akan Allah segerakan balasannya, hukumannya bagi pelakunya di dunia. 3 dosa ini akan Allah segerakan balasannya, hukumannya bagi pelakunya di dunia. Dosa-dosa yang lain bisa dibalas di dunia atau nanti sekalian dibalas di akhirat. Tapi 3 dosa ini akan Allah segerakan balasannya, hukumannya di dunia, tidak sampai lagi menunggu nanti di akhirat. Kata Nabi pertama adalah al-baghyu. Al-baghyu adalah zalim. Dosa kezaliman akan Allah balas langsung di muka bumi ini. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua, akan Allah balas di muka bumi ini. Yang ketiga, orang yang memutuskan tali silaturahim. 3 dosa. Artinya dosa itu banyak. Tapi 3 dosa ini kata Nabi SAW akan diberikan balasan hukumannya segera. Mungkin hari itu juga, mungkin besoknya, mungkin minggu depannya, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, kita tidak tahu. Yang jelas selama dia belum bertaubat, maka Allah akan berikan balasan hukumannya di dunia. 3 dosa ini. Pertama apa? Zalim. Yang kedua, durhaka sama orang tua, dan memutuskan tali silaturahim. Hati-hati. Disebutkan di situ bahwa durhaka kepada orang tua merupakan perbuatan yang akan Allah segera berikan balasan. Bagi siapapun yang sangat tinggi ilmunya, Masya Allah, sangat banyak amal solehnya, Masya Allah, sangat tinggi imannya, Masya Allah, iman, ilmu, amal, iman, ilmu, amal, luar biasa. Tapi ternyata dia durhaka sama orang tua, tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat ketika mereka durhaka sama orang tua, karena ridho Allah berada pada ridhonya orang tua, dan durhakanya anak itu akan mendapatkan balasan dari Allah. Sekali lagi, kita bicara masalah membahagiakan orang tua kita di dunia dan di akhirat. Ini bukan bicara untuk anak kecil, SD, SMP, SMA atau kuliah. Siapapun anak itu, berapapun usianya, dia wajib, meskipun sudah 70 tahun, wajib untuk membahagiakan orang tua. Tapi orang tua sudah meninggal, Pak Ustaz. Bagaimana caranya? Bahagiakan orang tua yang sudah meninggal tersebut. Dengan cara apa? Doakan mereka. Sering-sering mendoakan orang tua kita yang sudah berada di alam kubur. Mereka butuh, merindukan doa kita. Mereka menunggu-nunggu kapan kita mendoakan mereka. Antum belum merasakan. Barangkali orang tua masih hidup ya. Nanti kalau antum sudah merasakan orang tua sudah meninggal dunia, baru berasa sekali bagaimana kita kehilangan orang yang sangat kita cintai. Sekarang kita masih senang sekali orang tua tidak kita perhatikan, tidak kita bahagiakan, tidak kita berikan kepedulian, tidak kita berikan bantuan dan lain-lain. Kita merasa kurang butuh. Nanti lihat ketika orang tua sudah meninggal, baru berasa bahwa ternyata orang yang paling kita cintai, yang dia pun lebih dahsyat cintanya kepada kita, lebih dahsyat sayangnya kepada kita dibandingkan kita sayang kepada mereka. Baru kita berasa di situ bahwa kita kehilangan sosok orang yang sangat dekat dengan kita. Kita cinta sama orang tua kita kan? Kita sayang sama orang tua kita kan? Dan kita rindu. Tapi ingat, orang tua lebih dahsyat cintanya, rindunya, sayangnya kepada anak dibandingkan anak kepada orang tua. Jangan tertipu. Kita merasa, wah kita sih sudah soleh, kita sudah membahagiakan orang tua, kita sudah sekolah di sini, kita belajar dan lain-lain. Tapi ingat bahwa perjuangan kita, pengorbanan kita, kontribusi kita, perhatian kita, kepedulian kita, apapun yang kita berikan pada orang tua agar mereka bahagia di dunia dan di akhirat, tidak ada artinya dibandingkan apa yang orang tua telah berikan kepada kita. Betul? Lebih dahsyat mereka, puluhan tahun mereka, pagi siang sore malam, pagi siang sore malam memikirkan anaknya, rindu, bahkan mereka menangis, nggak mau memperlihatkan tangisan mereka di hadapan anaknya. Mereka sangat cinta dan sayang, mencari nafkah bagi bapaknya,
berkeluh pergi keringat mencari uang yang halal agar anaknya bisa sekolah. Ibu-ibu bagaimana? Mereka juga berjuang ketika mereka hamil, lalu mereka melahirkan, lalu mereka menyusui, lalu mereka terus melakukan perbuatan-perbuatan yang butuh kesabaran yang luar biasa. Makanya tidak bisa kita bayar. Tapi bukan berarti karena kita tidak bisa membayar dan membalas kebaikan orang tua, lalu kemudian kita pun tidak mau berbakti. Bukan begitu. Tetap kita berusaha maksimal semampunya untuk berbakti kepada mereka. Lihat nanti, bagi orang yang banyak membahagiakan orang tuanya dengan lisannya, bicaranya sopan, bicaranya halus, mereka hormat, ya, mereka tidak berkata kasar, tidak berkata keras, tidak dengan intonasi yang tinggi, dengan perilaku lisan dan perbuatan yang Masya Allah. Maka lihat nanti, kemudahan demi kemudahan akan Allah berikan. Allah akan berikan keberkahan hidup kita. Kita menghafal Al-Quran cepat sekali. Kita memahami Islam mudah sekali. Kita berusaha mengamalkan Islam dan sunnah ini, Masya Allah, ringan, enteng, gampang dan mudah. Kenapa? Berkah karena kita berbakti kepada orang tua. Allah berikan balasan, pahala di dunia dan pahala di akhirat. Karena Allah memiliki dua pahala. Ada pahala di dunia dan pahala di akhirat. Wa man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabad dunya wal akhirah. Barang siapa menginginkan pahala di dunia saja, maka ketahuilah Allah itu memiliki dua pahala, pahala di dunia dan pahala di akhirat. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Dan kalau kita melakukan ini, perintah yang luar biasa. Kenapa? Begitu banyak ayat tentang orang tua. Bahkan Allah menyertakan keridoannya, tergantung bagaimana orang tua ridho kepada kita. Maka kita lihat keberkahan hidup kita lebih kita rasakan. Ada sesuatu yang menjadi masalah hidup kita, Allah berikan jalan keluar. Ketika kita menghadapi suatu kesempitan, Allah berikan solusi. Allah berikan berbagai macam nikmat. Dan ini bukan teori. Kita hari ini bukan bicara teori, ya. Kita bicara bahwa ini sudah terbukti. Siapapun orang-orang beriman, setelah mereka beribadah kepada Allah dan mengikuti Rasulullah SAW dalam cara beribadah dengan benar, maka mereka harus bergaul, berkomunikasi, berinteraksi dengan manusia yang paling utama untuk mereka perlakukan dengan sebaik-baiknya. Siapa mereka? Orang tua. Maka saya berpesan kepada kaum muslimin, ikhwan dan akhwat yang hadir pada siang hari ini, ya. Saya berpesan, tolong jangan kasar sama orang tua. Ah, bapak nih, ah, ibu, pernah nggak ngomong seperti itu? Ngaku jujur, ya. Apa kata Allah? Fala taqul lahuma uff. Jangan kamu katakan kepada mereka berdua dengan Katakan kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Perkataan saja dilarang. Bagaimana perkataan yang lain? Ibu nih itu durhaka. Bapak nih itu dosa. Dosa besar, bukan dosa kecil. Coba bayangkan. Gimana sih bapak? Ibu, itu bisa jadi setiap hari. Kita bicara dengan mereka dengan cara seperti itu. Itu dosa besar, itu durhaka. Belum lagi yang lain. Dengan pandangan mata yang tajam, sinis, dengan muka yang tidak nyaman ketika berbicara dengan orang tua, dengan keras, bahasanya tinggi, teriak-teriak. Allahu Akbar. Sadarilah, bertobatlah kepada Allah. Nanti anaknya pun akan begitu kepada orang yang berbuat begitu kepada orang tuanya. Lihat, dia kasar kepada orang tua, nanti anaknya pun kasar kepadanya. Dia durhaka sama orang tua, nanti anaknya pun akan durhaka kepadanya. Nggak boleh. Kita mau surga kan? Semua pengen selamat kan? Pengen bahagia kan?
Nggak bisa kita masuk surga kalau kita durhaka sama orang tua. Bahkan Nabi mengatakan thalathatun la yaqbalullahu azza wa jalla minhum sarfan wala adlan yaumil qiyamah. Ada 3 golongan kata Nabi dalam hadis yang sahih. Ada 3 golongan yang mereka nanti pada hari kiamat enggak diterima amal-amal yang mereka lakukan. Allah tidak memberikan baik amal yang wajib maupun amal yang sunnah, enggak diterima oleh Allah. 3 golongan manusia. Thalathatun la yaqbalullahu azza wa jalla minhum sarfan wala adlan. Ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan menerima amal yang mereka lakukan selama di dunia. Amal yang fardu enggak diterima, amal yang sunnah enggak diterima nanti pada hari kiamat. Siapa itu? Yang pertama adalah, ada yang tahu? Ada yang tahu? Pertama adalah aqun, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Rasul berikan ancaman demikian luar biasa. Mereka durhaka dengan lisan, dengan perbuatan, dengan wajah, muka. Tidak memukul, tidak, apalagi memukul orang tua. Tidak, memukul tidak. Kedurhakaan anak kepada orang tua itu macam-macam. Bukan hanya fisik ya, tapi cara pandang anak, atau memberatkan orang tua dengan beban-beban yang begitu berat yang mereka tidak sanggup untuk memikulnya. Tidak selamat kita di akhirat nanti. Di dunia pun tidak ada kebahagiaan. Kebahagiaan itu berasal dari Allah. Tidak ada yang bahagia di muka bumi ini. Tidak ada yang bahagia kecuali kalau dia mengikuti syariat, dia mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, baru Allah berikan dia bahagia. Karena bahagia merupakan nikmat. Nikmat itu Allah tanamkan dalam hati manusia. Meskipun dia banyak hartanya, banyak uangnya, rumahnya masya Allah megah, mobilnya mewah, kesehatan, sukses dunia, wallahi tidak bahagia dia kalau dia tidak mau taat sama Allah dan Rasul. Bahagia itu satu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang yang memenuhi persyaratan. Ada 2 persyaratan. Dia akan bahagia di dunia, di akhirat. Jika terpenuhi 2 persyaratan. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal saleh. Man 'amila salihan, barang siapa melakukan amal saleh. Amal saleh itu apa sih? Amal saleh itu amal yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan, Rasul amalkan, Rasul praktekkan, Rasul dakwahkan, Rasul ajarkan. Itu namanya amal saleh, amal yang baik dan benar. Kalau berbeda dengan apa yang Rasulullah ajarkan, itu bukan amal saleh. Kata Allah, barang siapa yang melakukan amal saleh, baik laki-laki maupun yang perempuan, dan dia pun seorang mukmin, seorang yang bertauhid, akidahnya benar dan tidak pernah mempersekutukan Allah, dan mereka orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah. 2 syarat ternyata Allah sebutkan sekaligus dalam 1 ayat. Amal saleh dan iman. Amal saleh mengikuti Rasulullah, ittiba'us sunnah, dan beriman berarti mereka orang yang ikhlas dan tidak pernah mempersekutukan Allah. Maka Allah mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Apa itu kehidupan yang baik? Kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup nanti di akhirat. Saya diminta untuk membuat pertanyaan ya. Antum tahu nggak ayat yang tadi saya ucapkan itu ada di mana? Ini hadiahnya. Ini kan anak pesantren ya. Orang-orang soleh kan? Bukan soleha kan? Nah, berarti bisa dong tahu di mana Al-Qur'annya, di mana ayatnya. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan kepada mereka lebih baik dibandingkan apa yang telah mereka lakukan. Di mana ayatnya?
Ayat 97. Tahu dari mana? Hafal ya? Betul, An-Nahl ayat ke-97. Masya Allah. Silakan. Surah An-Nahl surah ke-16, surah ke-16 ayat ke-97. Alhamdulillah ya. Nah, kita lihat tadi, kebahagiaan kata Allah apa? Dua syaratnya di An-Nahl surah 16 ayat ke-97. Dia beramal soleh dan dia beriman. Amal soleh sekali lagi bukan amal sembarangan, bukan yang hasil rekayasa kita, bukan hasil dibuat-buat oleh kita, tapi amal soleh adalah amal yang sesuai syariat. Apa kata Allah, apa kata Rasul, dan apa kata para sahabat Nabi SAW. Karena tidak ada manusia di muka bumi ini yang lebih baik dalam memahami Islam, dan dalam mengamalkan Islam, dan dalam mendakwakan Islam, dan dalam mempertahankan Islam dibandingkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi kebahagiaan seperti itu ya. Maka kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada Rasulullah. Bagaimana? Ternyata berbuat baik kepada kedua orang tua adalah modal yang, salah satu modal yang terbesar yang akan menyebabkan seseorang itu akan mendapatkan berbagai macam kebaikan di dunia dan di akhirat. Pernah satu hari ada seorang sahabat mendatangi Rasul dan dia mengatakan bahwa dia ingin berbaiat, berhijrah dan berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggalkan kedua orang tuanya dalam kondisi menangis. Orang tuanya menangis, ditinggalkan. Mau kemana sih? Mau pergi hijrah. Kenapa? Mau berbaiat, janji setia kepada Rasulullah. Maka Rasul bertanya kepada dia, dari mana dia berasal? Dari sini. Bagaimana di sana ada orang tuanya? Bagaimana kondisi orang tua ya Rasulullah? Aku berhijrah dan berbaiat kepadamu, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam kondisi menangis. Wa taraktu abawayya yabkiyan. Aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam kondisi menangis. Apa kata Rasul? Irji' ilaihima. Kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu. Jadikan orang tua kamu tuh tertawa sebagaimana kamu telah menjadikan mereka berdua menangis. Coba didengar. Ini amal soleh, ingin berhijrah dan ingin berbaiat. Tapi ketika Rasul mendengar bahwa dia meninggalkan orang tuanya dalam kondisi menangis, bisa jadi orang tua itu memerlukan bantuan dia. Kenapa pergi? Dia butuh, mungkin dia sudah tua, sudah sepuh, butuh bantuan anaknya. Tapi orang tua anak itu pergi dalam rangka bukan untuk maksiat, bukan berbuat dosa, tidak. Anak itu pergi dalam rangka berhijrah dan berbaiat. Maka ketika Nabi mendengar anak itu meninggalkan orang tua dalam kondisi menangis, meskipun tujuannya baik untuk berhijrah dan berbaiat, maka kata Nabi, irji' ilaihima fadhikhuma kama abkaitahuma. Kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu, jadikan orang tua kamu itu tertawa sebagaimana kamu telah menjadikan mereka berdua menangis. Masya Allah. Padahal mereka ingin berangkat hijrah dan berbaiat. Tetap saja bahagiakan dulu orang tua. Amalkan Islam di situ. Karena orang tua sangat butuh. Kecuali kalau orang tua mengatakan, silahkan kamu pergi. Kami ridho dunia akhirat, silahkan kamu berhijrah. Kami ridho dunia akhirat, silahkan kamu bersama Nabi. Kami ridho dunia akhirat. Tidak masalah. Tapi ketika orang tua merasa berat ditinggalkan oleh anaknya, andai kata seperti itu ya, karena mungkin mereka butuh perhatian, butuh bantuan, ya, butuh ini segala macam, maka jangan tinggalkan orang tua. Ini menunjukkan apa? Rasul memerintahkan kepada sahabat ini untuk membahagiakan orang tuanya terlebih dahulu sebelum dia mengamalkan amal-amal yang lain. Pernah juga satu hari ada seseorang membawa orang tuanya dari Yaman ke Mekah. Digendong tuh orang tua. Bayangkan orang tua tuh digendong dari Yaman ke Mekah. Kita pernah nggak sih menggendong orang tua kita? Nggak pernah.
Sekalipun nggak pernah dari tempat tidur ke kamar yang lain, nggak pernah juga. Ini dari Yaman, negeri yang jauh dari Yaman ke kota Mekah. Dan sampai di Mekah, Masjidil Haram, orang tua itu pun digendong juga untuk tawaf. Sekarang kan ada kursi roda ya. Dulu kan nggak ada kursi roda. Jadi orang tua ini pengen berumrah, pengen berhaji, itu di zaman dahulu digendong. Saat ini pun juga masih ada sebetulnya. Nah di zaman itu dia menggendong orang tuanya mengelilingi Ka'bah karena untuk tawaf. Pada waktu itu ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian orang yang tadi dari Yaman dengan membawa orang tuanya bertanya kepada Abdullah bin Umar, apa kata dia? Ya bin Umar, atarani jazaituha? Wahai Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anak siapa? Anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Wahai Abdullah bin Umar, apakah menurut engkau aku telah membalas kebaikan-kebaikan ibuku? Ternyata yang digendong ibunya. Ibunya sudah tua, sudah lemah, sudah sepuh. Dia gendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Di Masjidil Haram dia tawaf, dia sa'i, digendong ibunya. Masya Allah, luar biasa nih anak. Apakah menurut engkau bahwa aku telah membalas kebaikan ibuku dengan aku menggendong dia dari Yaman ke Mekah? Di Mekah pun di Masjidil Haram ibadah-ibadah itu aku pun sambil menggendong ibuku. Apakah menurut engkau aku telah membalas kebaikan-kebaikan yang telah ibuku berikan kepadaku? Apa kata Abdullah bin Umar? La. Tidak, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak, wala bi zafratin wahidah. Meskipun sekedar satu tarikan nafas ketika dia melahirkan dirimu, engkau tidak bisa membalas kebaikannya. Meskipun satu tarikan nafas ketika ibu kita antara hidup dan mati, melahirkan kita dengan susah payah, berkeringat, darah berhamburan, antara hidup dan mati. Dia berdoa kepada Allah agar anaknya diberikan keselamatan, dan dia pun diberikan keselamatan. Pada waktu itu tentunya nafas tersengal-sengal dengan sakit yang luar biasa. Ya, tarikan nafas turun naik, sangat sakit sekali. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, engkau tidak bisa memberikan balasan kepada ibumu meskipun cuma satu tarikan nafas ketika dia melahirkan dirimu, enggak bisa dibalas. Allahu Akbar. Bahagiakan, itu luar biasa anak yang saleh. Begitu banyak Rasul menjelaskan tentang orang-orang yang mereka mendapatkan ampunan Allah akibat mereka berbakti kepada orang tuanya. Bahagiakan, senangkan hatinya, berikan bantuan, jangan pelit, jangan bakhil, jangan kedekut. Ketika ada harta tidak mau kita berikan pada orang tua, lihat nanti hidupnya sengsara. Dan ini bukan menakut-nakuti ya, bukan, tapi sudah jelas bukti itu banyak di masyarakat kita. Allah berikan balasan. Kenapa? Dia durhaka kepada orang tua. Raqima anfu, thumma raqima anfu, thumma raqima anfu. Celaka dia, celaka dia, celaka dia, kata Nabi. Maka Rasul pun ditanya, man ya Rasulullah, siapa yang celaka itu? Man adraka abawaihi indal kibar ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhulul jannah. Dia sempat mendapati orang tuanya, kedua-duanya atau salah satu di antara keduanya, dia sempat mendapati orang tuanya tapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Ingat, 3 golongan manusia yang nantinya tidak akan diterima amal. Capek-capek lelah tahajud tiap malam, baca Quran selesai 30 juz. Puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud dan lain-lain, pinter, tapi dia durhaka dan tidak mau membahagiakan orang tuanya. Orang tua sudah meninggal dunia, tidak juga mau mendoakannya. Orang tua sudah meninggal dunia, tidak juga mau beramal soleh. Orang tua sudah meninggal dunia, tidak juga dia mau bertobat. Tidak mau dibahagiakan orang tua yang sudah berada di alam kubur, yang menunggu-nunggu kapan anakku mendoakan diriku. Karena orang tua yang berada di alam kubur akan diangkat derajatnya oleh Allah dengan sebab apa? Istighfar anaknya untuknya. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwa ada orang tua yang mereka itu diangkat derajatnya
di alam kubur. Juga ada hadis yang lain, orang tua itu diangkat derajatnya di surga nanti. Maka dia pun bertanya kepada malaikat, dengan sebab apakah aku mendapatkan seperti ini? Dengan sebab apa? Istighfar, dengan sebab istighfar anakmu untukmu, maka engkau diangkat derajatnya. Yang awal tu orang tua mendapatkan siksa kubur, lalu Allah pindahkan dia mendapatkan nikmat kubur. Ini bentuk berbakti kita, bahagiakan mereka. Sering menziarahi kuburnya, andai kata mereka sudah meninggal dunia. Sering menziarahi kuburnya untuk mendoakan orang tua tersebut. Dan kita berharap tetap bertemu dengan mereka, bersama-sama dengan mereka di dunia dan di akhirat, dan masuk surga pun bersama-sama dengan orang tua. Anak bertemu dengan orang tua pun bertemu dengan anak kembali nanti di surga yang sama. Masya Allah. Apa kata Allah? Walladzina taba'uhum. Coba kita lihat di surah At-Tur. Surah keberapa At-Tur? Surah ke-52 ayat ke-21. Di surah ke-52 ayat ke-21 Allah menyebutkan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman serta anak cucu mereka pun mengikuti mereka dalam keimanan. Orang tuanya beriman, bertauhid, akidahnya benar, dan bukan sekedar beriman dengan lisan, tapi dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari. Dia taat kepada Allah dan Rasulnya, beragama mengikuti Rasulullah dengan niat yang ikhlas. Maka dia beriman, lalu anak cucu mereka pun mengikuti mereka dalam keimanan. Maka alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan kumpulkan mereka bersama orang tua nanti, mereka bersama-sama di surga yang sama. Surga ada berapa tingkatan? Berapa tingkatan surga? Siapa yang pernah ke sana? Berapa tingkatan surga? 100, betul. Barakallahu fiik. Ada 100 tingkatan surga. Surga tertinggi namanya apa? Surga Firdaus. Surga ada 100 tingkatan, dan surga itu tingkatan tertinggi namanya surga Firdaus. Dan masing-masing tingkatan ini, masing-masing tingkatan surga seluas langit dan bumi. Jarak masing-masing tingkatan, tingkat 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, jaraknya pun seperti langit dan bumi. Coba bagaimana besarnya surga itu. Jaraknya masing-masing tingkatan, kata Nabi dalam hadis yang sahih, jaraknya seperti langit dan bumi. Dan masing-masing tingkatan pun seperti luasnya seperti langit dan bumi. Dan tingkatan tertinggi namanya surga Firdaus. Ada seorang anak yang dia masuk surga, barangkali dia anak yang saleh, dia menempati tingkatan surga yang ke-50. Sedangkan orang tuanya berada pada tingkatan di bawahnya, mungkin 5 atau 10 lah ya. Anaknya lebih tinggi karena iman dan amal solehnya lebih banyak. Allah berikan rahmat kepadanya. Orang tua masuk surga, anak masuk surga, tapi mereka berada pada surga tingkatan yang berbeda. Anak berada pada tingkatan yang ke-50, orang tuanya berada pada tingkatan yang ke-10. Maka orang tua pun dibahagiakan, yaitu orang tua diangkat derajatnya, yang sebetulnya dia berada pada tingkatan ke-10, tapi digabungkan bersama anaknya yang berada pada tingkatan surga yang lebih tinggi, surga yang ke-50, yang dimana kita tahu semakin naik ke atas, semakin naik ke atas, semakin ke atas tingkatan surga, maka semakin indah, semakin nikmat, semakin luar biasa. Orang tua diangkat derajatnya, digabungkan bersama anak yang berada pada tingkatan yang ke-50. Masya Allah. Dari mana kita tahu ini? Dari surah At-Tur tadi, surah ke-52 ayat ke-21. Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, menjelaskan demikian. Ya, apabila nanti masuk surga orang tua dan anaknya, maka lihat siapa yang lebih tinggi. Kalau anak lebih tinggi, maka orang tua naik ke atas, di-upgrade, dinaikkan. Atau kebalikan, anak di bawah, orang tua lebih tinggi karena orang tuanya lebih saleh,
maka anak yang mengikut kepada orang tuanya dinaikkan derajatnya mengikuti tingkatan surga yang ditempati oleh orang tua tersebut. Inilah makna dari surah At-Tur. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman serta anak cucu mereka yang juga mengikuti mereka dalam keimanan, maka kami kumpulkan mereka secara bersama-sama di surga pada tingkatan yang sama. Mau masuk surga? Mau masuk surga bersama orang tua? Di dunia kita bersama orang tua kita bahagia, dan tentunya kita juga ingin bersama orang tua nanti di akhirat. Di dunia kita bersama orang tua berapa tahun? Berapa tahun kita bersama orang tua di dunia ini? Paling mungkin 30, 40, 50 tahun, atau mungkin 60 tahun, mungkin hanya sebentar. Tapi nanti di akhirat selama-lamanya kekal abadi, tidak ada kematian. Bahagia selalu bersama dengan mereka, dan mereka mendapatkan itu bersama kita bahagia karena kita juga ada selalu mendoakan mereka, selalu berusaha membahagiakan mereka dengan kita berikan berbagai macam usaha agar mereka pun semakin takwa kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ajak juga mereka untuk belajar tentang Islam, Islam yang benar yang telah diajarkan dan dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di Jakarta satu hari saya khutbah Jumat. Ini cerita ya. Satu hari saya khutbah Jumat di Jakarta, di suatu perkantoran. Selesai khutbah Jumat, kita salat Jumat berjamaah. Selesai salat Jumat berjamaah, tiba-tiba datang seseorang mendatangi saya. Ada apa, Pak? Pak Ustadz, saya terharu mendengarkan khutbah tadi. Khutbah tadi bercerita tentang durhakanya anak kepada orang tua, dan saya terharu dan saya menangis. Saya takut termasuk orang yang durhaka kepada orang tua. Ceritanya gimana, Pak? Ini nyata ya. Kejadian pada waktu selesai khutbah Jumat didatangi oleh seseorang. Saya takut termasuk anak yang durhaka. Ada ceritanya seperti apa? Saya bertahun-tahun melayani ibu saya. Ibu saya punya anak 5, dan saya anak keempat. Ya, anak 5 ibu ini, dan saya anak keempat. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Tetapi yang mengurus, melayani ibu saya hanya saya selama bertahun-tahun. Anak lain tidak peduli dengan ibunya, padahal mereka lebih kaya. Ibu saya sudah berusia 86 tahun. Allah, memandikan, dikasih makan, dikasih minum, dimandikan, diceboki ketika buang air kecil maupun buang air besar, dia sendirian. Jarak rumah dia dengan ibunya dekat, tapi anak yang lain tidak peduli. Terus bagaimana? Masalahnya, tadi saya mendengar khutbah Bapak menjelaskan tentang anak yang durhaka pada orang tuanya, dan saya takut saya termasuk anak durhaka. Saya katakan insya Allah tidak. Bapak sudah memberikan kontribusi baiknya luar biasa, bertahun-tahun ngurus ibunya, dimandikan, digendong ke kamar mandi, udah tua, udah sepuh, dikasih makan, disuapi, kasih minum, Masya Allah. Apa kata dia? Iya Pak, memang itu yang saya lakukan bertahun-tahun. Tapi hari ini, hari Jumat ini hari pertama saya masuk kantor ini. Saya bekerja di perusahaan ini baru hari ini. Karena saya mengurus orang tua saya bertahun-tahun, akibatnya saya tidak bisa bekerja. Saya harus melihat, memantau, dan mengawasi orang ibu saya bagaimana. Saya nggak bisa keluar untuk mencari nafkah. Masya Allah. Saya punya istri, saya punya anak, tapi saya nggak bisa cari nafkah karena ibu saya tidak ada yang mengurusnya. Saya sendirian dari pagi sampai malam, bertahun-tahun. Dan hari ini, hari pertama saya bekerja di perusahaan ini. Berarti saya tinggalkan ibu saya di rumah sendirian.
Dan ternyata saya mendengar khutbah Bapak tadi menjelaskan tentang durhakanya anak kepada orang tua. Maka saya ketakutan, saya bingung bagaimana, apa yang mesti saya lakukan. Apakah saya berhenti dari pekerjaan ini dan saya kembali untuk merawat orang tua saya, atau saya tetap bekerja? Karena saya punya istri, punya anak, dan mereka butuh nafkah saya. Saya butuh untuk bekerja. Setelah bertahun-tahun saya tinggalkan mereka, tidak bisa saya berikan nafkah karena sibuk mengurus ibu saya. Tolong Pak Ustadz jawab. Kalau Pak Ustadz mengatakan saya berhenti. Kembali saya mengurus ibu saya. Tapi kalau Pak Ustadz mengatakan bekerja, maka saya bekerja. Tapi bagaimana solusinya? Masya Allah. Saya kaget mendengarkan itu. Karena di Jakarta ternyata masih ada orang seperti itu. Bertahun-tahun seorang anak yang bukan orang kaya, bukan orang yang berada, miskin juga, dia pun punya istri, punya anak yang butuh nafkah, tapi dia sibukkan dengan mengurus ibunya yang sudah 86 tahun yang tidak bisa berbuat apa-apa, seperti bayi. Karena semuanya harus dilayani, dirawat, diberikan pemeliharaan yang sebaik-baiknya, dengan dimandikan, diceboki, dikasih makan, segala macam, digendong. Maka saya katakan, antum insya Allah tidak salah, dan insya Allah antum mendapatkan surga. Insya Allah antum mendapatkan surga. Karena luar biasa perjuangannya. Kita tidak seperti itu. Bagaimana, lihat, ini kejadian nyata. Dia bahagiakan ibunya yang telah melahirkan dirinya, yang memang tidak akan bisa dibayar dengan apapun, tidak bisa dibalas dengan apapun, sampai-sampai dia rela berkorban. Tidak bisa untuk mencari nafkah, dia tinggalkan istri dan anaknya. Pada hari itu, hari pertama lagi, subhanallah, dia bertemu saya, dan tema saya pada waktu itu pun tentang durhaka sama orang tua. Maka dia pun bingung lah, jangan-jangan saya salah ini. Insya Allah antum mendapatkan surga. Anak yang enggak peduli, kalau mereka tidak bertobat, mereka akan mendapatkan balasan. Maka saya memberikan solusi kepadanya. Antum tetap bekerja, karena mencari nafkah itu wajib. Ya. Lalu bagaimana ibu saya? Minta tolong kepada istri di rumah untuk menggantikan antum merawat orang tua pagi, siang, sore. Minta istri menggantikan merawat orang tua tadi. Nanti malam, maghrib, antum selesai bekerja, antum bisa datangi lagi rumah orang tua. Jadi tetap dua-duanya dapat. Bisa tetap mencari nafkah, tetap juga ibu tadi dirawat oleh istrinya. Begitu caranya. Saya tidak mengatakan dia harus keluar dari situ. Dia kepengen keluar karena dia takut termasuk anak yang durhaka. Karena dia tahu bahwa ketika anak itu durhaka, wallahi pasti Allah akan berikan hukuman di dunia dan di akhirat. Tapi setelah saya katakan tidak, jangan begitu. Karena antum juga punya kewajiban untuk mencari nafkah. Tetap bekerja di kantor ini, pagi, siang, dan sore ada di sini. Tapi begitu maghrib, karena jaraknya tidak jauh ya dari kantor dan rumah, begitu maghrib barangkali sudah sampai di rumah orang tua. Nah, pada waktu itu giliran antum untuk merawat kembali ibu tersebut. Masya Allah, inilah fenomena yang terjadi. Ternyata masih ada orang-orang yang seperti itu. Kita berbahagia, kita tersentuh dengan apa? Perjuangan dan pengorbanan dan kesungguh-sungguhan seorang anak yang di zaman sekarang masih ada yang seperti itu. Masya Allah. Dan kita berharap dengan cerita seperti ini pun kita akan lebih termotivasi untuk mengikuti bagaimana apa yang telah dia lakukan untuk orang tuanya. Inilah bentuk cara kita membahagiakan orang tua ketika mereka masih hidup ataupun ketika mereka sudah meninggal dunia, ketika mereka sehat ataupun mereka sedang sakit-sakitan. Tetap kita bahagiakan mereka sesuai kemampuan kita. Jangan kalah sama orang kafir. Orang kafir juga kita lihat ada yang mereka tuh luar biasa sama orang tuanya. Para kafir, tapi perhatian mereka, penghormatan mereka, mereka memuliakan orang tuanya.
berada di atas kepala mereka, betul-betul mereka hormat. Saya langsung berapa kali melihat orang kafir seperti itu, begitu hormatnya, begitu memuliakannya orang tuanya, padahal kafir loh. Sama Allah mereka nggak mau sholat, nggak mau mengikrarkan 2 kalimat syahadat, tidak mau mengakui Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul. Tapi dengan orang tuanya, ada di antara mereka yang luar biasa. Jangan kalah dengan mereka. Kita ini kan bertauhid, kita ini kan beriman. Kita kan mengetahui bahwa kehidupan kita setelah dunia ini ada kehidupan yang lain. Kehidupan apa? Kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat yang pertama kali adalah alam kubur. Jangan sampai kita mendapatkan siksa kubur. Orang yang mendapatkan siksa kubur, salah satunya akibat dari mereka durhaka kepada orang tuanya. Lihat nanti. Tapi juga salah satu sebab mereka terhindar dari siksa kubur karena mereka berbakti dan membahagiakan kedua orang tuanya. Di sini saya sebutkan 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Ya. Di buku ini saya tulis ada 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Salah satunya adalah mereka yang berbakti, berbuat baik, dan mereka memuliakan, menghormati, memuliakan dan meninggikan orang tuanya di dunia ataupun ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, tetap mereka membahagiakan. Saya jelaskan dalil-dalilnya, maka mereka mendapatkan nikmat kubur. Begitu juga ada hadisnya, keterangan dari Rasulullah, dari Nabi SAW tentang orang yang durhaka pada orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup. Maka pada waktu dia meninggal, dia pun mendapatkan siksa kubur. Hati-hati ya. Ini salah satu sebab ya. Kalau kita berbakti kepada mereka, kita mendapatkan nikmat kubur. Dan kalau seandainya kita durhaka kepada mereka, maka kita mendapatkan siksa kubur. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang saya mau berikan hadiah kembali. Siap-siap. Pertanyaan yang mesti dijawab. Rebutan ya. Saya pengen cepat, dia dapat. Mau? Angkat tangan. Belum ada pertanyaannya udah angkat tangan duluan. Masya Allah. Angkat tangan cepat-cepat ya. Coba siapa di antara antum yang bisa menyebutkan doa solat jenazah yang lengkap? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Stop. Angkat tangan. Yang lengkap berdasarkan hadis. Ini wujud berbakti pada orang tua. Kalau orang tua wafat, kita mendoakan dia ketika salat jenazah. Salat jenazah mulai dari pertama apa? Baca apa? Al-Fatihah. Takbir kedua baca apa? Salawat. Takbir ketiga baca apa? Doa untuk jenazah. Siapa yang bisa? Hadiahnya ini 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Buku. Ayo. Mudah kan? Nggak sulit. Sambungin aja sama Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Setelah itu angkat tangan. Ya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Maksud saya sambungin yang tadi. Sambungin yang tadi, doa tadi. Itu betul. Tapi itu bukan redaksi doa yang tadi saya ucapkan. Siapa yang tahu? Sambungin. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya, silakan. Terus? Berarti belum lengkap. Yang lengkap siapa? Open Google, open book. Tapi lengkap sampai habis. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu. Terus. Hafal enggak? Udah belajar belum? Pak, Al-Quran aja hafal 30 juz. Iya. Coba. Ada? Lah, selama ini antum pernah sholat jenazah enggak? Pernah enggak sholat jenazah? Pernah ya? Pernah jadi jenazah? Belum. Jadi jenazah belum ya.
tapi sholat jenazah pernah. Nah, ketika antum sholat jenazah gimana bacaannya selama ini? Nggak dibaca? Diam aja gitu ya? Oh, nggak mungkin kan? Ayo, jangan malu-malu. Ini kayaknya bukan nggak tahu nih, ini kayaknya tawaduk aja nih. Tawaduk tingkat tinggi nih, nggak mau riak gitu Pak Ustaz. Ayo, siapa? Ya. Allahumma qillahu warhamhu wa'afi wa naqina qadaya kama yunqa sabul ajal wa jalas wa dalam dari wa Ulang lagi. Allahumma qillahu warhamhu wa'afi wa'fu wa akrim nuzulahu wa wasi'man qalahu waqsilhu bil ma'i wassalji wal barad wa naqihi minal khataya kama yunqas sabul ajal minal danas wa qil daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qil fitnatal qabri wa adzaban nar wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannah wa a'idhu min adzabil qabr wa adzabin nar. 90%. Kasih? Hah? Janganlah. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, kemana yang lain? Bukan kami nggak tahu Pak Ustaz, kami nggak mau riya. Kami nggak mau riya, makanya kami nggak mau jawab. Oh gitu ya, mohon maaf lah kalau begitu. Tapi jangan riya-riaan di sini, nggak apa-apa. Ini kan ada hadiah nih. Nih, abis ini handphone. Ya. Coba kita ulang lagi ya doa tadi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minadh dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran min khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannah wa a'idhu min adzabil qabr wa adzabin nar. Udah pendek. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya Allah, ampunilah dia, rahmati dia, maafkan dia. Terus Masya Allah, ini cara membahagiakan orang tua. Nanti ketika orang tua mati, siapa yang mendoakan? Siapa yang jadi imam? Kita. Masa yang jadi imam orang lain? Kita anaknya menjadi imam. Kita laki-laki. Perempuan gak bisa jadi imam di masjid. Ya, dari sekarang kita hafalkan doa itu. Ini cara kita untuk membahagiakan orang tua. Ini namanya anak berbakti, anak yang saleh. Nah, kalau kita nggak hafal gimana? Berarti kita tidak bisa maksimal membahagiakan orang tua. Kita doa, nanti kita jadi imam ketika orang tua meninggal dunia. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minadh dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannah wa 'idhu min adzabil qabr wa adzabin nar. Baru takbir keempat, Allahu Akbar. Begitu ya. Belum hafal? Bisa dimaklumi kenapa belum hafal? Karena kami tersibukkan Ustaz menghafal Quran dan hadis. Betul gak sih? Cara ngelesnya bener gak sih? Karena kami sibuk Ustaz menghafal Quran dan hadis, sehingga kami nggak hafal doa yang tadi. Benar nggak sih? Benar apa benar? Iya. Ini ada hadiah yang lain. Ini hadiahnya buku aja nih. Ini khusus kalau akhwat gimana nih akhwat cara jawabnya? Akhwat ada nggak sih? Di atas ya? Gimana? Sulit Pak ya? Sulit ya. Ini pertanyaan khusus, lebih baik akhwat yang menjawab, tapi mereka tidak bisa ya karena di atas. Baik, hah? Oh, ada pertanyaan. Oh, saya pikir nggak ada pertanyaan. Karena udah soleh dan soleha kan? Nih, kalau ini kayaknya nggak pas nih. Ini aja deh. Buku yang lain, 50 sebab
doa tidak terkabul. Kita doa tapi nggak terkabul. Kenapa? Ada 50 sebab. Siapa duluan ya? Saya kasih hadiah. Cepet-cepetan. Kalau tadi sulit ya, ini mudah. Siapa nama istri Nabi yang pertama? Khadijah. Salah. Off sudah off tadi. Siapa nama istri Nabi yang pertama? Hawa. Bukan Khadijah. Nama istri Nabi yang pertama Hawa dong. Betul nggak? Kalau saya katakan siapa nama istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, baru Khadijah. Kan siapa nama istri Nabi yang pertama? Langsung Khadijah. Lah bukan, Nabi pertama siapa? Adam. Ini jebakan Batman. Masuk perangkap ya. Iya. Nabi yang pertama Adam, istrinya Hawa. Nanti antum tanya sama yang lain. Pulang ke rumah nanti sama orang tua, sama keluarga. Siapa nama istri Nabi yang pertama? Rata-rata menjawabnya Khadijah kan? Padahal kita nggak nyebutkan nama Nabi terakhirnya kan? Nama Nabi pertama Adam. Ya, aman, selamat. Sekali lagi, cepet-cepetan. Surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, disebutkan berapa kali? 31. Masya Allah. 31 kali Allah menyebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban di surah Ar-Rahman. Sementara pending dulu, kita menjawab pertanyaan. Iya, pertanyaan pertama ya. Ini sampai jam berapa Pak? Maghrib. Jangan sampai maghrib. Bismillah. Ustadz, saya memiliki orang tua yang sudah lanjut usia, dan orang tua selalu menyuruh saya untuk menikah. Jika saya menikah, siapa yang akan mengurus mereka? Saya akhwat, mohon nasihatnya. Iya, orang tua yang menyuruh kan? Orang tua menyuruh anaknya yang perempuan untuk segera menikah. Tapi anaknya merasa kalau dia menikah nanti siapa yang ngurus orang tua? Ya barangkali orang tuanya merasa bisa untuk mengurus dirinya sendiri, sehingga anaknya pun disuruh untuk menikah. Karena mungkin bisa jadi anaknya yang perempuan ini sudah cukup waktunya, sudah cukup umur untuk menikah, dan mereka mungkin lebih berbahagia kalau melihat anak perempuannya sudah menikah. Ya, maka lakukan keinginan orang tua itu, penuhi, segera menikah karena orang tua yang menyuruh. Berarti itu adalah sesuatu yang disukai oleh orang tua. Dan nanti setelah menikah pun bukan berarti tidak bisa mengurus orang tua. Kan bisa datang sekali waktu, apalagi rumahnya dekat ya, bisa datang, bisa telepon, bisa bersilaturahim ya. Tetap bisa sebetulnya, tinggal izin sama suaminya bahwa ingin ke rumah orang tua, menjenguk ya. Apalagi rumahnya dekat kan bisa sering-sering ya. Yang penting izin suami. Jadi lakukan ya keinginan orang tua, dan itu yang lebih baik. Bismillah, Ustadz, bagaimana cara menasehati orang tua yang masih suka merokok dan mendengarkan musik? Dan tolong nasehati juga nih, katanya nih, buat orang-orang yang hadir di sini nih, yang masih suka merokok dan mendengarkan musik. Emang ada di sini? Nggak ada kayaknya. Kan katanya soleh semua. Masa masih merokok? Kalau masih merokok, maaf, belum soleh. Karena orang soleh itu orang baik, maka dia hanya yang ingin yang baik-baik, yang sesuai syariat.
Kan kata dokter apa? Di bungkus rokoknya ada tertulis tuh berbahaya bagi kesehatan, bisa membunuh, bisa jantung, bisa impoten, rokoknya bisa ngomong. Ijma para dokter. Rokoknya ijma, sepakat, dokter pun sepakat bahwa itu tidak baik. Nah, soleh itu artinya baik. Berarti kalau dia masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, apalagi ini bisa membahayakan kesehatan, membahayakan tubuh, membahayakan ini dan lain-lain, ya, maka tentunya dia bukan orang yang baik, berarti bukan orang yang soleh. Di zaman now masih merokok, ketinggalan zaman. Itu orang-orang dulu mungkin ya. Di sini kan zaman now kan, zaman sekarang masih merokok, itu ketinggalan zaman. Sekarang zamannya adalah tinggalkan rokok itu karena berbahaya. Para ulama sudah menjelaskan. Meskipun barangkali mungkin ada yang mengatakan hukumnya makruh katanya. Padahal ya ini suatu hal yang dibenci. Perbuatan makruh kan dibenci, nggak disukai. Emang mau nggak disukai sama Allah dan Rasul? Makruh artinya nggak disukai, artinya dibenci. Emang kita mau dibenci oleh Allah dan Rasulnya? Ya, tapi sebagian ulama lain mengatakan haram. Ya, maka tinggalkan rokok ini karena banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Ya, kita ini sudah berusaha untuk berhijrah, berusaha untuk bertobat, maka jauhi segala perkara-perkara yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Telah beruntung orang-orang beriman. Siapa orang beriman yang beruntung? Mereka khusyuk ketika salat dan mereka menjauhi perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Semua apapun yang tidak bermanfaat, tidak berguna, sia-sia, mereka hindari. Itulah orang yang beruntung. Kalau orang yang masih merokok belum beruntung. Kenapa? Mereka masih melakukan perbuatan yang sia-sia, tidak bermanfaat, tidak berguna, bahkan bisa membahayakan. Nah, tentunya tidak sesuai dengan ayat tersebut ya. Maka tinggalkan. Begitu juga musik. Perbanyak kita untuk mendengarkan Al-Quran, perbanyak kita untuk membaca Al-Quran, bukan mendengarkan lagu-lagu dan musik-musik yang bisa melalaikan kita ya dari menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran atau mengingat Allah. Pasti itu. Apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang nanti suatu masa, satu zaman di mana pada zaman tersebut ada di antara umatku yang mereka berani untuk menghalalkan zina. Mereka berani menghalalkan zina. Mereka berani menghalalkan sutra. Mereka berani menghalalkan minum khamar, dan mereka berani menghalalkan alat-alat musik. Yastahillul al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Abu Daud, Imam Ibn Hibban. Hadis sahih. Ya, bahwa akan datang satu zaman dari umatku ini, mereka yastahillul al-hira, mereka berani untuk menghalalkan zina. Mereka berani menghalalkan kain sutra bagi laki-laki, dan mereka berani menghalalkan minum khamr, dan mereka berani menghalalkan alat-alat musik. Maka tinggalkan. Banyak sekali hadisnya ya, larangan untuk kita mendengarkan atau bermain musik. Sibukkan diri kita, ini kan pesantren, Masya Allah. Nggak mungkin orang yang suka baca Quran, suka menghafal Al-Quran, berinteraksi setiap hari dengan Al-Quran, lalu mereka suka dengan sesuatu yang melalaikan. Nggak mungkin. Pasti mereka lebih cinta kepada kalamullah, firman Allah ya. Bagaimana cara mengatasi atau memperlakukan orang tua yang selalu marah? Masa sih? Dan selalu membeda-bedakan dengan anak yang lainnya. Nah, curhat ini. Meskipun kita tidak melakukan kesalahan apapun rasanya, Bagaimana jikalau kita ingin membahagiakan orang tua yang sudah meninggal? Ya,
Jikalau dahulu kita pernah durhaka kepadanya, ya maka bertobatlah. Bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha. Ya, jangan kita durhaka sama orang tua. Kalaupun orang tua melakukan kesalahan, itu kesalahan mereka. Jangan sampai mereka melakukan kesalahan lalu kita pun melakukan kesalahan. Karena orang tua bukan malaikat kan? Orang tua bukan bidadari surga. Mereka manusia biasa, kadang benar, kadang salah, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kan orang tua kita bukan ulama, bukan sahabat Rasul. Orang tua kita bukanlah orang yang bisa jadi bukan soleh dan solehah juga. Ya manusia biasa. Maka dimaklumilah kalau mereka bisa salah dan bisa benar. Mungkin di sini kita selalu marah dan membeda-bedakan anak satu dan anak yang lain. Itu kesalahan mereka, jelas. Orang tua tidak boleh selalu marah, pagi marah, siang marah, sore marah, malam marah. Bahkan lagi tidur pun dimarahin anaknya. Lagi tidur tuh nggak tahu anaknya dimarahin. Nah ini nggak boleh juga. Dosa itu orang tua, zalim mereka. Ya. Tapi bukan berarti perlakuan mereka yang salah tersebut, yang berdosa tersebut disikapi dengan sikap yang sama. Kita pun keras juga, kasar juga, nggak terima juga, nggak boleh. Itu dosa orang tua. Nah, kita sebagai anak tetap wajib berbuat baik meskipun orang tua kepada kita tidak baik. Dari sisi ini kesalahan mereka kan sedikit, nggak banyak, dan mereka manusia bukan malaikat. Sedangkan kebaikan mereka dibandingkan dengan kesalahan mereka lebih banyak mana? Lebih banyak kebaikannya. Maka jangan melihat dari sisi negatifnya saja, dari sisi kesalahannya saja, tapi lihatlah dari sisi kebaikan-kebaikan yang lain yang telah mereka berikan kepada kita. Ya, ini apa nih dosanya? Selalu marah, apalagi selalu membeda-bedakan antara anak satu dan anak yang lainnya. Padahal ada dosa yang lebih besar dibandingkan ini, tapi Allah perintahkan kita tetap untuk berbakti kepada mereka. Apa kata Allah? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tua kamu mengajak kamu berbuat syirik, mempersekutukan Allah, maka jangan ikuti mereka, jangan taati mereka, kata Allah. Tapi kamu tetap wajib untuk berbuat baik kepada mereka di dunia. Lihat kalimatnya ya. Ini kan cuma dosa apa nih? Selalu marah, beda-bedaan anak. Ini masih dosa di bawah syirik. Dosa syirik itu dosa besar yang paling besar. Kalau kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tua kamu mengajak kamu untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu atasnya, maka jangan kamu taati mereka. Mereka ngajak kita untuk berbuat syirik, dosa besar. Wah, ini dosa besar. Tapi kata Allah, tetap kamu berbuat baik kepada mereka berdua selama di dunia. Meskipun mereka berbuat dosa besar, udah mereka berbuat syirik, mengajak anaknya berbuat syirik juga. Ya, tapi Allah katakan tetap berbuat baik kepada mereka berdua. Ya. Surah apa itu? Surah Luqman ayat berapa? Ayat 13. Betul nggak? Yang lain? Surah Luqman ayat 13. Nggak tahu kami Pak Ustaz. Karena kami sudah hafal semua isi Al-Quran kecuali surah Al-Luqman inilah yang belum kami hafal. Masya Allah. Luqman inilah yang belum. Yang selainnya sudah kami hafal semua nama-namanya. Betul nggak sih surah 3 itu? Ayat 13 coba buka. Surah Luqman ayat 15, betul. Ternyata tadi 13. Dikasih nggak nih? 13 sama 15 beda loh. Beda 2 ayat. Dikasih? Enggak. Dikasih? Enggak. Dikasih? Ya. Alhamdulillah. Dibaca ya bukunya ya.
Ini pertanyaannya banyak banget, mana ya? Ustaz, apakah bisa kita menolong orang tua yang selalu melaksanakan tradisi adat nenek moyang dan sudah dipanggil duluan sama Allah? Jadi apakah kita sebagai anaknya bisa membantunya? Tradisi apa nih nenek moyang? Seperti apa bentuknya tuh, seperti apa? Orang tua dulu ketika masih hidup selalu melaksanakan tradisi adat nenek moyang. Sekarang sudah meninggal dunia. Bisa gak kita sebagai anak membantu dia? Tradisinya berupa apa? Ya, kalau orang tua melakukan perbuatan syirik, wah ini berat ini. Andai kata ya, perbuatan tradisi yang artinya maaf kalau seandainya melakukan perbuatan itu yang ada nilai kesyirikannya dan dia sudah sampai hujah, sudah sampai dakwah, sudah sampai keterangan, sudah sampai nasihat, masih tetap kekeh dalam kesyirikan dan matinya dalam kesyirikan, berarti karena perbuatan syirik terus dia lakukan. Mengambil sesembahan yang lain selain Allah, melarungkan makanan sesajen ke lautan, minta-minta berdoa kepada selain Allah. Andai kata seperti itu, berarti dia mati dalam kondisi berbuat syirik, berarti dia orang musyrik dan doa tidak bermanfaat. Doa siapapun, dari anak atau siapapun, untuk orang yang mati dalam kondisi melakukan perbuatan syirik, maka doanya tidak bermanfaat karena mereka sudah tergolong sebagai orang kafir. Ya, ini andai kata. Tapi kalau cuma melakukan tradisi-tradisi biasa, ya bukan bentuk dosa syirik, tapi perbuatan yang tidak ada tuntunannya, ya, perbuatan yang tidak ada contohnya, yang tidak sampai kepada ketingkatan syirik. Nah, ini berarti dosa besar. Maka anak hendaknya mengucapkan istighfar untuk orang tuanya, minta kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa orang tua karena statusnya mereka masih muslim. Ya, karena kalau muslim masih ada kesempatan untuk diampuni. Apalagi anak sering membacakan doa untuk orang tuanya, maka insya Allah dengan sebab anaknya bisa jadi Allah ampuni dosa orang tua tersebut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Jika kita terlanjur membuat banyak dosa terhadap orang tua, bagaimana cara yang terbaik untuk meminta maaf? Masih hidup apa sudah mati nih? Ya, kalau masih hidup ya datangi orang tua kita, ya ambil tangannya, dicium tangannya, kita peluk dia dan kita minta maaf. Ya, ini cara kita minta maaf dan bertobatlah kita kepada Allah atas dosa yang pernah kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Ya, cium tangannya, kita peluk dia, kalau kita perlu kita cium pipinya, keningnya, kita minta maaf. Minta maaf Bu, saya pernah berbuat salah. Dengan tulus dan ikhlas sampaikan. Dan kita minta mereka mengucapkan kalimat, saya maafkan kamu. Allah, Bu, gimana dengan kesalahan saya? Semua kesalahanmu telah ibu maafkan. Allahu Akbar. Alangkah indahnya perkataan seperti itu. Mumpung masih hidup, minta maaf. Nih, saya kasih tahu. Setiap kita bertemu sama orang tua, ini orang tua nggak ada di sini ya. Ini anak-anak pesantren ya. Berarti tinggalnya di sini ya. Orang tua kemarinya kapan? Hah? Orang tua kemari kapan? Seminggu sekali atau 2 minggu sekali? Sebulan. Nah, kalau setiap bertemu orang tua, jangan lupa 2 perkara. Setiap bertemu orang tua, setiap telepon orang tua, jangan lupakan 2 perkara. Pertama, apa? Minta mereka doakan kita. Ini kalau masih hidup ya, udah mati nggak bisa lagi kan? Minta mereka doakan kita, karena doanya orang tua itu mustajab. Thalathatun mustajabat la syakka fihinna, kata Nabi. Ada 3 ya, 3 doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba Allah ini yang mustajab dan tidak ada keraguan padanya. Pertama, da'watul walid ala waladih, doanya orang tua untuk anaknya.
mustajab. Apalagi dia soleh dan soleha. Setiap telepon, setiap ketemu, setiap telepon, setiap ketemu minta, Bu, Pak, doakan saya. Iya, ibu nggak pernah lupa. Kamu tuh nggak pernah doain ibu. Nah, dibalikin begitu kan? Emang enak. Bapak dan ibu nggak pernah melupakan, tapi nggak apa-apa, kita ingatkan kembali ya. Tolong doakan saya agar saya bisa menjadi anak yang saleh, menjadi orang yang bertakwa, dimudahkan untuk menuntut ilmu, belajar, menghafal, mengamalkan ilmu dan seterusnya. Ini yang pertama. Setiap ketemu orang tua ya, minta doa dari mereka. Yang kedua, setiap bertemu orang tua atau telepon, maka jangan lupa untuk minta maaf. Minta maaf. Kenapa? Karena kebanyakan kita itu berdosa. Dosa kita banyak kepada mereka. Hak mereka yang mesti kita tunaikan banyak sekali yang belum kita lakukan. Maka minta maaf. Minta maaf lagi, minta maaf. Kenapa? Kita belum bisa membahagiakan mereka. Meskipun kita sudah berusaha untuk membahagiakan, tapi tetap saja tidak maksimal. Bahagiakan mereka, tapi tidak maksimal. Mencoba lagi, enggak maksimal. Nah, maka kita minta maaf karena hak mereka banyak sekali. Kewajiban kita yang belum tertunaikan. Maka pertama minta doa, yang kedua minta maaf. Kalau mereka berdua sudah memaafkan dosa kita, kesalahan kita yang berkaitan dengan hak-hak mereka yang belum bisa kita tunaikan, maka kita pun Masya Allah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Kalau masih hidup ya. Kalau sudah mati, ya tentunya kita bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha. Dan cara yang lain adalah kita banyak-banyaklah untuk istighfar untuk orang tua kita tersebut. Dan banyak-banyak kita berbuat kebaikan ya untuk mereka. Dengan kita bersedekah, kita banyak beramal soleh ya, yang pahalanya sampai untuk mereka. Bagaimana jika orang tua melakukan riba dan anak merasakan uangnya juga, tetapi terpaksa, apakah nanti si anak mendapatkan dosanya? Jadi orang tua ini melakukan riba. Allah, makan uang riba ya, lintah darat, lintah laut. Ada nggak sih lintah laut? Ya, orang tua yang makan harta riba, ini dosa besar. Dan lalu kemudian dia berikan harta riba tersebut, harta haram, kepada istrinya, kepada anaknya. Ya, anaknya berdosa enggak? Ya enggak berdosa tuh. Kan anak tidak bisa memiliki kemampuan untuk bisa terhindar. Dia masih butuh bantuan dari orang tuanya. Bapaknya mungkin yang bekerja tadi, hartanya harta riba, maka dia berdosa. Dia berdosa besar. Dan anaknya terpaksa menerima itu karena nggak punya kemampuan, maka istri dan anak tidak berdosa. Tetapi ketika istri dan anak barangkali mungkin sudah memiliki kemampuan, bisa mandiri, sudah bekerja, mencari harta yang halal, maka jangan terima harta bapak itu. Maka jangan terima harta dari bapak yang jelas-jelas kita ketahui dari mana sumbernya, yaitu semuanya berasal dari riba. Ya, tapi selama memang belum bisa mandiri, belum bisa untuk mencari nafkah sendiri, maka terpaksa darurat. Kata para ulama tidak mengapa. Bagaimana jika kita ingin membahagiakan orang tua? Seperti mengungkapkan rasa sayang, tapi malu Ustaz melakukannya. Kok malu sama orang tua? Sama pacar aja, aku sayang padamu, I love you, aku cinta padamu, lebay. Sama pacar aja mau mengungkapkan kasih sayang, sama orang tua kenapa nggak mau? Subhanallah ya. Sama pacar nih kadang-kadang, kok di sini sih nggak ada lah ya. Ya, kita nggak usah malu sama orang tua kita, ungkapkan. Ibu, aku sayang padamu, aku cinta kepadamu, aku rindu kepadamu. Bapak juga seperti itu. Sampaikan, ungkapkan. Kata Nabi, apabila engkau mencintai seseorang, ungkapkan cintamu itu kepada dia. Seseorang loh, bukan orang tua. Apalagi orang tua. Apabila memang engkau mencintai seseorang karena Allah ya, bukan LGBT, bukan. Nauzubillah, jangan sampai LGBT ada di sini nih. Ayo ngaku-ngaku, angkat tangan siapa LGBT. Nauzubillah, jangan sampai ya.
Tapi cinta karena Allah, bukan cinta karena hawa nafsu. Antum mencintai saudara-saudara kita ini sesama muslim, sama-sama laki-laki, saling mencintai. Iya, cinta karena Allah, bukan karena hawa nafsu, bukan karena syahwat. Kalau syahwat itu LGBT, jadilah laki-laki sama laki-laki berhubungan, nauzubillah, zina namanya. Tapi kata Nabi, apabila kamu mencintai saudara kamu karena Allah, maka ungkapkan cinta itu kepadanya dengan mengatakan apa? Uhibbuka fillah. Aku cinta kepadamu karena Allah. Aku mencintaimu karena Allah. Uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Maka jawab kita apa? Nah, ini hadiah aja deh. Apa jawaban kita kalau kita diucapkan kepada kita, ada orang mengatakan uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Apa jawaban kita? Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Cuman ini bukunya nggak pas kayaknya buat antum ini. Karena 50 kiat agar cinta suami kepada istri semakin dahsyat. Nah, tukar-tukar aja nih Pak. Iya, 50 kiat agar cinta suami kepada istri semakin dahsyat. Udah punya istri belum? Hah? Sudah? Oh bisa berarti. Bisa Pak, sahih. Bener? Udah punya anak? Oh belum, Masya Allah. Afwan, anda pikir antum belum nikah tadi ya? Karena kayaknya kayak 15 gitu. Berapa usianya? 20. Masya Allah. Bisa-bisa Pak. Gak apa-apa, dia punya istri. 20 udah nikah ya? Masya Allah. Hah? Udah nikah ternyata. Jadi 50 kiat agar cinta suami kepada istri semakin dahsyat. Buku ini panduan bagi para istri agar mereka semakin dicintai suaminya. Kasih ke istrinya. Masya Allah. Wa iyyakum. Anda pikir masih 15 seperti anak kan 15. Uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Jawabannya apa? Iya, begitu. Ahabbakallah alladzi ahbabtani lahu. Semoga Allah pun mencintaimu karena engkau mencintai aku karena Allah. Oh, Masya Allah. Yang lain gimana nih? Nggak tahu? Bukan masalah nggak tahu, Ustaz. Kita nggak pernah diucapkan kayak gitu. Makanya kita nggak bisa jawab. Kenapa? Karena kami belum punya istri. Iya, mengucapkan kalimat itu kan nggak mesti nunggu istri. Sesama kita bisa. Aku mencintaimu karena Allah. Kenapa? Kita lihat Masya Allah, ibadahnya bagus, akidahnya bagus, manhajnya bagus ya, ilmunya, semangat beragamanya bagus. Maka kita pun mencintainya gitu loh. Karena Allah, bukan syahwat. Bisa sesama kita. Iya, kayaknya capek juga nih Pak. Banyak sih pertanyaannya, Masya Allah nih. Jadi banyak pertanyaan menunjukkan apa sih? Paham atau nggak paham? Banyak pertanyaan menunjukkan paham apa nggak paham? Ya, saya keluar dari rumah dari Depok, rumah saya di Depok, Jawa Barat, dekat dari sini ya. Keluar dari rumah itu jam 5 subuh. Dari sana sampai ke sini jam 1. Langsung suruh ceramah. Capek nggak sih? Makanya pengertian sampai di sini aja ya. Masya Allah, tadi macetnya luar biasa. Dari Depok masuk tol juga nggak bergerak sama sekali ya. Tapi kapan lagi ketemunya kita ya? Makanya harus dimaksimalkan ya. Ustadz harus terus di sini sampai maghrib. Iya tuh. Toib. Antum terus, anak pulang duluan. Ya sedikit lagi lah barangkali ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mirip-mirip ya. Apa hukumnya melihat orang tua sedang menangis
lalu kita meninggalkannya karena ada keperluan. Orang tua lagi nangis, kita tinggalkan karena kita ada keperluan. Ya lihat dulu, dia menangisnya kenapa? Mungkin bukan karena kita, kan jangan GR dulu. Mungkin dia menangis karena yang lain, ya. Mungkin belum gajian. Iya, lihat kenapa dia menangis. Kalau dia menangis orang tua gara-gara kita, nah kita juga lihat ada apa. Kenapa begini? Tanya, ada apa Bu, Pak? Kenapa menangis? Ya karena kamu, kenapa saya? Ya tapi kalau dia menangis karena urusan yang lain, bukan gara-gara kita, ya nggak apa-apa kita meninggalkan, karena kita punya kewajiban. Apalagi sudah berkumandang azan di masjid, kita harus kemana? Laki-laki gimana sholatnya? Masjid. Nah orang tua nangis, kamu jangan ke masjid, kamu di sini aja. Kita memenuhi keinginan orang tua di rumah atau tetap kita ke masjid? Orang tua nangis di rumah nih, andai kata orang tua menangis di rumah dan mengatakan kamu jangan ke masjid, sholat aja di rumah. Ibu nggak bisa berpisah denganmu. Ibu sayang kepadamu, ibu cinta kepadamu, dipeluk-peluk, dielus-elus. Ya. Ini azan berkumandang, Bu, saya mau ke masjid. Buktikan cintamu kepada ibu. Kamu hendaknya di rumah saja. Gimana anak? Di rumah apa di masjid salatnya? Ngomong di sini begitu tuh. Pesantren ngomongnya ya. Coba sampai di rumah nanti. Di mana? Di rumah. Ya, maka karena ini azan panggilan salat, kita laki-laki wajib ke masjid. Maka meskipun andai kata ibu tuh atau bapak misalnya menangis karena tidak mau berpisah dengan kita tanpa sebab. Kenapa? Bukan sakit, bukan. Karena rindu aja. Ya sebentar Bu, saya di masjid gak lama, paling surah Al-Baqarah doang bacanya. Maka jangan panjang-panjang Al-Baqarah, ya, karena orang tua nunggu. Tapi andai kata ibu tuh sakit keras dan harus dibawa ke dokter, nggak apa-apa kita nggak ke masjid. Dahulukan. Kenapa? Dan tiba-tiba dia pingsan. Wah gimana? Ya, cepat kita bawa dia ke dokter. Oh pingsan, ntar dulu ke masjid. Jangan. Pingsan ini bahaya. Ya tapi kalau andai kata cuma rindu aja, ya tetap kita ke masjid. Ya. Yang capek tuh yang ngomong apa yang denger sih? Hah? Yang denger ya? Ya, saya rasa sampai di sini saja ya. Mohon maaf belum bisa dijawab semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua. Allah jadikan kita termasuk anak-anak yang soleh dan soleha. Dan semoga kita berharap orang tua kita pun orang tua yang soleh dan soleha. Ya Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah rahmati mereka. Ya, kalau seandainya mereka sudah meninggal dunia, semoga Allah lapangkan kuburnya dan Allah berikan ampunan kepada mereka sehingga mereka mendapatkan nikmat kubur. Ya, maka kepada ikhwan dan akhwat yang hadir pada siang hari ini, ya sekali lagi saya berpesan, bahagiakan kedua orang tua kita di dunia dan di akhirat. Ketika kita masih hidup, mumpung masih hidup, pahala yang besar kita akan dapatkan, ridho, ampunan, rahmat, hidayah, kebaikan, keberkahan, berbagai macam nikmat kita akan raih dengan izin Allah kalau kita melakukan berbagai macam perkara yang sesuai dengan syariat. Apalagi itu diwajibkan, sangat ditekankan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada mereka dan membahagiakan kedua orang tua kita. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.